Ya, pertama-tama terima kasih untuk Pendeta Nur Cahyo ya yang sudah memberi kesempatan untuk bersama-sama rekan-rekan saya menyampaikan renungan firman Tuhan. Saya pernah di Jayapura setahun 2005 kalau nggak salah sampai 2007 ya. 1,5 sampai 2 tahun. Dulu saya pelayanan di Kalam Kudus Kota Raja. Sempat ketemu dengan Pak Jerry ya, dengan teman-teman di Jayapura. Mungkin juga ada beberapa rekan di sini. Yang pernah, tapi sudah lama sekali ya, sudah lama sekali. Sekarang saya lagi studi doktoral di Villanova University di Amerika Serikat di Philadelphia. Dan senang sekali ketemu dengan teman-teman. Topik kita hari ini menarik gitu ya, karena seolah-olah berkaitan dengan isu yang tidak ada kaitannya dengan Alkitab gitu kan. The rights to live, hak untuk hidup, hak untuk hidup gitu. Dan kalau kita dengar tema ini, kita mungkin berpikir, wah ini kaitannya kok dengan isu-isu sosial gitu ya, kemanusiaan. Apa kaitannya dengan Alkitab, apalagi dengan Natal gitu. Tapi kalau saya malah melihat justru sebaliknya teman-teman. Justru Natal itu sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan. Natal itu sangat erat kaitannya dengan isu sosial justru. Nah, saya mengajak kita untuk membuka dua bagian firman, tapi saya ingin fokus ke beberapa ayat saja ya. Yang pertama, kita lihat coba Lukas pasal yang pertama, pasal 2, tentang kisah kelahiran Yesus gitu ya. Lukas pasal 2, kita tidak baca semuanya, tapi perikopnya itu dari ayat 1 sampai 20. Tapi saya tidak fokus ke itu perikopnya gitu ya. Cuma saya ingin kita lihat 3 ayat saja. Yang pertama, ini ayat 7. Nah, di ayat 7 ada kalimat begini. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Yang kedua, ayat 12. Di ayat 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Kalau teman-teman lihat di 3 ayat itu ada 3 kali kemunculan satu kata yang diulang-ulang di situ, kata palungan, betul ya? Nah, ini fokus saya untuk hari ini, palungan. Dan palungan itu dalam refleksi saya, dalam perenungan saya itu erat sekali kaitannya dengan tema kita ini, rights to live, dan erat kaitannya dengan isu-isu kemanusiaan dan keadilan sosial. Nah, yang kedua saya ingin ajak kita buka dari Yesaya pasal yang ke-11. Yesaya pasal yang ke-11, kita lihat 2 ayat saja. Yesaya pasal 11, terkenal sekali ya. Biasanya dibacakan juga di acara-acara Natal kan. Ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ayat 6 sampai ayat yang ke-9 saya bacakan buat teman-teman lagi. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutun akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Nah, teman-teman, kalau kembali ke Lukas tadi ya, saya lagi-lagi terkejut teman-teman waktu membaca kembali teks Lukas yang sejak saya kecil itu ya sudah diulang-ulang dan sudah sering saya dengar dalam kisah-kisah Natal gitu ya. Dan selalu ada yang mengejutkan setiap saya membaca teks ini. Dan untuk tahun ini saya terkejutnya karena ternyata dalam teks ini ada berulang-ulang muncul kata yang mungkin bagi kita tidak terlalu penting, yaitu kata palungan. Ya kan, seperti yang tadi kita baca, 3 kali muncul. Nah, saya yakin teman-teman dan saya yakin Anda juga percaya, dengan saya sepakat dengan saya bahwa tabib Lukas, penulis Injil Lukas, yang di pasal 1 ayat 1 menjelaskan kepada Theophilus, begitu kan, penerima kitabnya, bahwa tulisannya ini sudah lewat penelitian yang seksama, pasti tidak bermaksud bertele-tele dan overdoing dengan menuliskan 3 kali kata palungan dan dalam satu perikop yang pendek ini. Apalagi kalau misalnya teman-teman belajar perjanjian baru, teks-teks ini kan dulunya ditulis dalam perkamen-perkamen yang sebenarnya tidak seperti kertas HVS sekarang gitu ya, tersedia dengan melimpah dan sangat murah. Dulu tidak seperti itu. Jadi
penulis teks itu pasti sangat berhati-hati untuk menuliskan supaya dia tidak overdoing, supaya pesannya itu jangan sampai tidak sampai pesan intinya, justru yang tersampaikan itu bunga-bunganya. Jadi dia harus straight to the point, dia harus buat seconcise mungkin, sependek mungkin supaya pesan utamanya tersampaikan. Nah, banyak yang berpikir mungkin palungan ini tidak penting, tapi justru dengan konteks ini saya yakin teman-teman ini penting sekali justru. Ini penting sekali. Kata palungan ini penting sekali. Nah, saya yakin lagi-lagi pengulangan yang sampai 3 kali menegaskan bahwa palungan memang penting bagi Lukas begitu. Nah, tapi lagi-lagi pertanyaannya mungkin buat teman-teman mulai bertanya, terus apa pentingnya palungan ditekankan oleh Lukas sampai 3 kali gitu kan? Apalagi kalau misalnya teman-teman perhatikan kalimat malaikat di ayat 12 di mana palungan justru menjadi sign atau clue penting bagi para gembala untuk menemukan sang Mesias, bukan? Dan malah clue tentang palungan itu seolah-olah menjadi setting penting bagi berita agung para malaikat tentang damai sejahtera yang dibawa oleh sang Mesias. Itu dicatat kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu di ayat kalau 15. Nah, saya cukup yakin pasti banyak teka-teki dan tanda tanya yang tiba-tiba menyeruak di hati para gembala saat itu. Bukan sekedar karena penampakan paduan suara surgawi begitu kan yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka yang sangat spektakuler, tapi justru karena berita sukacita yang sangat agung, spektakuler, tapi juga dibungkus dan agak ternodai dengan kata palungan itu. Kamu akan menemukan bintangnya dan kamu akan melihat bayi dalam palungan. Kenapa harus ada kata palungan? Dan saya yakin teman-teman rasa tanya itulah sebenarnya ya, rasa ingin tahu itulah yang membuat mereka perlahan beranjak untuk pergi mencari tahu apa maksud dari berita para malaikat itu. Nah, seorang penafsir teman-teman menerjemahkan ayat 15 itu seperti ini. Mari kita ke Bethlehem dan melihat apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh semua berita ini, berita yang disampaikan Tuhan kepada kita. Jadi mereka ke Bethlehem teman-teman itu bukan cuma sekedar jenguk atau visitasi, itu bukan cuma sekedar datang pengen celebration gitu, tidak. Itu penuh dengan perasaan tanya, ingin tahu dan perasaan tidak pasti. Ini apa sih maksudnya semua ini, gitu kan? Nah, tapi begini teman-teman, sebelum kita beranjak membahas lebih jauh tentang makna palungan, ada satu konteks mengejutkan sebenarnya yang ditulis oleh Lukas yang menjadi background yang sangat penting, yang akan nanti belakang saya kaitkan dengan palungan ini. Dan background yang sangat penting itu sebenarnya dicatat di pasal 1 ayat 1 sampai 2. Nah, kalau teman-teman lihat di Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 2 ya, tidak seperti Injil-Injil yang lain, sinoptik yang lain seperti misalnya Matius ya, yang juga menuliskan kisah kelahiran Yesus yang tampaknya tidak terlalu menggubris apa yang dicatat oleh Lukas di ayat 1 sampai 2 pasal 1. Lukas menuliskan latar belakang atau situasi sosial politik, betul kan? Yang terjadi pada saat Tuhan Yesus lahir. Dan perhatikan teman-teman, ia menuliskan dengan cukup detail sebenarnya. Lukas seorang scholar, dia seorang sarjana, dia seorang yang sangat terdidik dan dia tulis dengan sangat detail apa yang menjadi background kelahiran Tuhan Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Dan saya yakin teman-teman, Lukas tentu lagi-lagi seperti saya katakan tadi dengan kata palungan, tidak bermaksud bertele-tele menuliskan situasi politik yang sedang terjadi saat itu. Seolah-olah kayak Lukas hanya ingin show off gitu ya. Aku ini pinter, gue ini orang pinter gitu kan. Gue ini ngerti suasana politik dan ngerti histori. Jadi saya mau show off kemampuan saya. Saya kok yakin tidak seperti itu. Tapi pasti Lukas menuliskan itu karena ada makna yang dia mau tekankan. Kenapa? Sebab begini teman-teman, dalam sejarah kekaisaran Romawi, Kaisar Agustus adalah kaisar yang paling masyhur ya, dan paling agung. Ia adalah anak angkat dari Julius Caesar. Ia berkuasa penuh setelah serangkaian perang sipil di mana ia berhasil menjungkalkan semua rival-rival politiknya. Dan yang paling akhir teman-teman, kalau Anda lihat, silakan browsing, googling, Wikipedia, whatever. Dia menghabisi Mark Antony yang sangat terkenal, yang kemudian kalah perang dan bunuh diri di perang Actium. Itu tahun 31 sebelum Masehi, itu sejarah. Dan setelah dia berhasil menumpas lawan-lawan politiknya, Kaisar Agustus kemudian merubah sistem pemerintahan Romawi yang awalnya republik, di mana sebenarnya pemerintahan itu dikontrol oleh Senat, menjadi sistem kekaisaran. Dan kemudian dia mengklaim dirinya sebagai sosok yang paling berjasa, membawa keadilan dan perdamaian. Dan perdamaian di sini teman-teman harus ditafsir suasana tanpa perang bagi Imperium Romawi pada saat itu.
ia mendeklarasikan bahwa ayah angkatnya Julius Caesar itu Allah, dan otomatis karena dia anak Julius Caesar berarti dia sebagai anak Allah. Nah, teman-teman lihat ya, interplay ini yang kemudian saya yakin Anda bisa rasakan dengan Lukas kemudian mencatat peristiwa lahirnya Yesus sebagai anak Allah dalam Injilnya. Seolah-olah Yesus ingin menggunakan retorik yang dipakai oleh kekaisaran Romawi pada saat itu, tapi kemudian untuk disubdu dan kemudian untuk didekonstruksi dan mengatakan, no, you are wrong. The Son of God is not the Caesar. The Son of God is Jesus. Nah, ini retorika yang indah sekali sebenarnya. Kalau kita dari sisi kritik sastranya, begitu ya. Jadi itu yang terjadi. Ada banyak sajak-sajak, teman-teman. Saya kebetulan semester ini juga mengambil mata kuliah kembali ya. Saya sudah pernah, tapi kembali mengambil latar belakang Perjanjian Baru. Tapi nggak apa-apa. Ada banyak sajak-sajak puisi dan puisi yang serta tulisan sejarawan yang dibukukan untuk melukiskan kejayaan Romawi pada masa itu. Dan dalam tulisan-tulisan itu, teman-teman, orang-orang menyanjung, menyebut Kaisar Agustus sebagai juru selamat dunia, the savior of the world. Lagi-lagi, retorika yang sama dipakai oleh Lukas, betul nggak? Savior of the world, sorry, it's not you, Caesar, it's Jesus. Son of God is not you, but Jesus. Nah, tidak heran teman-teman, jika di beberapa wilayah kekaisaran Romawi, masyarakat menyembah Kaisar Agustus sebagai Allah, bahkan. Dalam sejarah, teman-teman, dalam sejarah, dan ini banyak sekali yang saya katakan tadi dibukukan dalam sajak, dalam puisi, dalam catatan-catatan historis, Kaisar Agustus disebut literally membawa damai, berhasil membawa damai, eirene, di hampir semua wilayah Jazirah Romawi selama kurang lebih 200 tahun, 2 abad. Masa yang saya yakin teman-teman yang belajar teologi ya, Pendeta Nur pasti tahu ini, masa yang bagi teolog atau historian disebut sebagai Pax Romana atau Roman Peace, masa tanpa perang. Nah, teman-teman, tapi ini twist saya, Pun Kaisar Agustus itu bukan damai yang sejati. Kenapa? Karena dia menghadirkan damai lewat pembantaian rival politik. Dia menghadirkan damai lewat pembunuhan orang-orang yang berseberangan pandangan dengan dia, orang-orang yang berbeda dengan dia. Dia menghadirkan damai lewat peperangan yang melelahkan, penuh dengan air mata dan tentu saja kebencian. Singkatnya begini, kalau saya kaitkan dengan tema kita, damai yang dicapai oleh atau damai yang dibawa oleh Kaisar Agustus itu damai yang dicapai lewat menghilangkan hak orang lain untuk hidup. Dan coba kita merenung sebentar, teman-teman. Bukankah cara-cara membawa damai seperti ini terjadi sampai hari ini, bukan? Penindasan politik, pembunuhan politik, marginalisasi politik terjadi sampai hari ini. Berapa banyak orang, teman-teman, yang hilang terbunuh di era Orde Baru? Betul? Karena berseberangan politik dengan penguasa pada saat itu. Berapa banyak orang yang saya riset kebetulan tahun lalu ya, final project saya tentang keterlibatan pembantaian ya, kurang lebih 500.000 orang yang dianggap terlibat dalam Partai Komunis Indonesia di tahun 60-an. Bahkan setelah itu orang-orang yang dianggap terlibat, saya punya teman-teman, saya punya teman dekat yang orang tuanya itu dicap sebagai PKI begitu ya, terlunta-lunta, kasihan sekali. Tapi saya kagum dengan dia karena dia cerdas juga, dia hebat sekali, kemudian dia bisa survive gitu ya, tanpa perlu bergantung kepada mencari nafkah gitu ya di Indonesia. Mengalami stigma politik, betul kan? Mengalami label-label negatif di tengah-tengah masyarakat. Dan lebih gilanya lagi, lebih herannya lagi, banyak orang Indonesia yang senang dengan zaman Orba yang seperti itu. Dulu kan sempat ya, kalau nggak salah ada waktu pemilu kemarin ya, ada SARS, Sindrom Amat Rindu Soeharto gitu. SARS gitu kan. Bagaimana mungkin itu? Itu rezim yang kejam itu. Bukankah ini mirip dengan Kaisar Agustus? Oh betul, karena saya juga waktu itu masa kecil saya di zaman itu, dari tahun 69 sampai tahun 2098, Indonesia itu seolah-olah damai, tapi itu fake peace, itu damai palsu, bukan? Sama seperti Kaisar Agustus, 200 tahun, tapi itu fake peace.
Itu damai palsu. Karena apa? Karena setiap yang beda pasti dihilangkan. Setiap yang beda pasti dibunuh. Setiap yang beda tidak boleh hidup. Dan maaf, Anda yang tinggal di Papua, teman-teman yang tinggal di Papua, saya pernah di Papua, kita semua tahu bukan? Berbagai peristiwa baik yang terjadi di masa lampau maupun masa sekarang, di mana damai yang dicapai justru didapat lewat menghilangkan hak hidup orang lain. Saya nggak usah sebutkan di sini. Teman-teman pasti tahu itu, sejarah itu. Sampai hari ini juga terjadi di Papua. Di tahun 2006, media di Filipina dikejutkan dengan penahanan presiden perempuan yang dianggap cemerlang pada saat itu, kan, Gloria Macapagal Arroyo. Ternyata, teman-teman, dia diduga melakukan banyak kecurangan pemilu, bahkan melakukan political killing sejak tahun 2001 terhadap lawan-lawan politiknya, terhadap aktivis, terhadap advokat HAM, bahkan termasuk terhadap wartawan, bahkan rohaniwan yang vokal menentang dia. Konon 1.200 orang dibantai sama dia. Silakan, Anda bisa googling itu. Nah, tapi gini teman-teman, pertanyaannya, apakah cara menghadirkan damai seperti ini hanya terjadi di level politik, di level kenegaraan, di level kebangsaan, begitu, di level regional dan internasional? Tidak. Dalam level-level masyarakat yang paling sederhana pun, seperti keluarga, relasi persahabatan, lingkungan belajar, lingkungan kerja, bahkan maaf, pelayanan gerejawi, lembaga misi, cara-cara kotor dan keji ini kan terus terjadi, tidak terhindarkan. Kalau dalam dunia politik sekuler, teman-teman, damai itu dianggap terjadi kalau kita seideologi, begitu kan? Dalam ranah keluarga, relasi persahabatan, lingkungan belajar, lingkungan kerja, bahkan pelayanan gerejawi, damai itu terjadi kalau kita seragam. Di Amerika Serikat barusan kan ada pemilu ya. Wah, itu divided betul itu. Divisive betul. Yang saya tahu itu ada keluarga suami istri cerai gara-gara suaminya dukung Trump, istrinya dukung Biden, dan sebaliknya. Wah, ngeri, betul teman, ngeri sekali di Amerika ini. Sangat divisive pemilu kali ini. Seragam macam-macam, bisa seragam pilihan politiknya, seragam bajunya, seragam kemauannya, seragam bahasanya, termasuk seragam teologinya. Seragam doktrinnya. Kalau dia doktrinnya beda, maaf. Go to hell with you. What the heck? Go to hell with you. I don't need you here. Go. Dan kita bersorak-sorai waktu itu terjadi. Seolah-olah itu benar. Karena kita sudah berjasa menjaga gereja Tuhan. Dari yang namanya ajaran sesat. Mengerikan, teman-teman. Mengerikan. Saya bisa cerita panjang lebar sih. Tapi nantilah kalau misalnya kita sudah selesai kebaktian ya. Karena semester ini saya juga ngambil mata kuliah Historical Theology. Dan kebetulan kami fokus di ajaran bidat gitu ya, dan kebetulan salah satu prof kami di sini yang ngajar historical theology, Kevin Hughes, dia one of the biggest scholar di historical theology di dunia soal pro-Nicene theology, teologi pro-Nicea misalnya, yang ada Athanasius dan sebagainya. Itu harus kita lihat dengan lensa yang berbeda. Gitu. Dan teman-teman, ketidakseragaman berarti ketidaksatuan bagi banyak orang. Dan kalau tidak ada kesatuan, tidak ada keseragaman, berarti tidak ada damai. Dan jelas, cara yang paling mudah teman-teman untuk menjaga keseragaman demi kesatuan dan demi damai adalah apa? Kuasa dan kontrol. Yang berbeda itu harus ditekan, yang berbeda itu harus dipaksa untuk menjadi sama. Kalau tidak mau sama, get out from here. Dan kalau balelo, harus dibuang, harus dipangkas, harus dipotong. Tidak boleh menjadi bagian kita. Ini aib, ini dosa, ini noda, harus dibuang. Itulah sebabnya tidak heran teman-teman, di banyak rumah orang Kristen, hadir papa mama yang otoriter. Di kantor marak pemimpin yang otoriter, senang dengan bawahan yang menjilat. Dan justru tidak suka dengan bawahan yang jujur. Di gereja, di lembaga pelayanan, banyak hadir pemimpin yang sudah menjelma, menjadi kaisar, bukan hamba. Apa sih ciri orang itu menghamba? Kalau buat saya teman-teman sederhana. Gampang sekali lihat orang itu sebenarnya punya hati hamba. Bagaimana dia melihat perbedaan, itu aja. As simple as that. Ini bukan soal dia angkat-angkat kursi, ya. Oh dia kaya terus dia angkat-angkat kursi. Oh dia kaya terus dia itu rela pasang tenda. No. Orang bisa pencitraan, apalagi di zaman Instagram seperti ini kan, betul nggak? Di zaman sosial media seperti ini, di foto terus di-upload betapa rendah hatinya dia. Wah, dia sudah hamba Tuhan gede, dia kaya, tapi dia mau angkat-angkat kursi. What the heck with that? No, bukan itu. Gampang. Bagaimana dia melihat perbedaan? Termasuk pada saat perbedaan itu sangat ekstrim sekali. Bagaimana sikap dia?
Dari sini teman-teman, kira-kira kalau begitu apa arti palungan yang disebut oleh malaikat sebagai tanda damai yang akan dijumpai oleh gembala itu di rumah kecil itu? Buat saya teman-teman, palungan berarti kita bisa hidup bersama kok walaupun berbeda. Palungan berarti kita bisa hidup dalam kasih kok walaupun kita tidak sepakat dalam banyak hal. Palungan berarti kita bisa belajar mementingkan yang lain kok dibanding diri kita sendiri. Dan semua ini mungkin karena apa teman-teman? Karena palungan. Sebab palungan itu kan merepresentasikan apa? Palungan itu merepresentasikan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Kerendahan hati ilahi, betul nggak? Lawang Allah saja itu rela kok. Manusia ini bukan cuma berbeda dengan Allah kan? Bukan cuma berbeda. Kita ini brengsek, berdosa, sampah kita ini. Lah kok dia mau datang loh teman-teman? Artinya, di dalam palungan itu segala kemustahilan bahwa yang berbeda itu bisa bersatu, itu terjadi di situ, di titik palungan itu, di titik di mana sang bayi dibaringkan di situ. Di situ segala yang kita pikir, no, tidak mungkin kita bisa bersatu. Di situ terjadi, teman-teman. Nah, kalau saya kembali kalau saya misalnya ajak Anda lihat Yesaya pasal 11 tadi, saya bisa share screen nggak di sini ya? Bisa nggak ya? Bisa atau boleh? Kalau nggak boleh nggak apa-apa juga. Bisa ya? Saya share screen ya? Bisa, boleh Pak. Oh, thank you. Ya, boleh Pak. Oke, baik. Nah teman-teman, ini satu gambar yang saya suka gitu ya. Ini satu gambar saya nggak tahu. Saya kan teman-teman sudah banyak yang tahu gambar ini. Ini gambar yang saya suka dari seorang pelukis abad 18 namanya Edward Hicks. Ya. Dan teman-teman coba lihat itu. Judulnya apa? Peaceable Kingdom. Dan gambar ini teman-teman itu sebenarnya lukisan ini terinspirasi dari Yesaya pasal 11. Kita lihat lagi ya, Yesaya pasal 11 tadi. Coba kita lihat lagi. Saya nggak tahu, teman-teman menarik nggak lihat Yesaya pasal 11? Dan gini, by the way, coba teman-teman lihat. Judul Yesaya pasal 11 apa judulnya? Judul perikopnya, Raja Damai yang akan datang, betul nggak? Seolah-olah inilah gambaran perdamaian itu. Coba lihat. Ini ekstrim kan? Coba lihat, coba saya mau tanya, kira-kira ada beberapa respon nggak dari teman-teman? Apa yang teman-teman lihat menjadi sangat mencolok dan agak seperti janggal dan aneh di sini? Coba teman-teman lihat, apa yang janggal di situ teman-teman? Ada yang mau berkomentar nggak? Monggo, silakan. Ada yang berkomentar nggak? Silakan. Ada yang mau komen nggak? Saya kasih waktu 1-2 menit untuk berpikir dulu, merenung, kemudian coba. Oh, ada yang komen nih kayaknya nih. Orang-orangnya kecil, binatang besar. Thank you, keren, betul sekali. Binatangnya malah creation itu digambarkan justru lebih penting daripada manusia. Thank you, ini keren banget, Ada lagi nggak yang lain? Ada lagi nggak yang lain? Apa yang lain kira-kira? Teman-teman lihat nggak? Itu digambar di atas itu, di sini, lihat itu singa. Harimau itu seperti main-main dan pelukan dengan apa ini? Dengan bayi nih, lihat, betul nggak? Kemudian lihat, ini domba ini, lihat, itu tidur bareng dengan apa ini? Macan tutul. Lah ini singa, itu duduk bareng dengan lembu sapi nih. Loh. Lihat, apa yang aneh kira-kira? Nah, exactly. Thank you, Junior. Binatang buas ketemu dengan bayi. Nah, teman-teman, lewat gambar ini gini, teman-teman. Kalau Anda membayangkan bahwa Natal itu peristiwa damai, Natal itu Yesus membawa damai buat dunia, pertanyaan saya adalah satu, sederhana aja. Apa definisi damai menurut kita? Karena saya takut damai kita itu beda dengan damai Allah. Dan ini sebenarnya visi damai kerajaan Allah. Bahwa yang berbeda itu bisa hidup bersama kok. Teman-teman lihat, ini bukan cuma berbeda loh ya. Ini bukan cuma berbeda. Ini pada naturnya saling makan-memakan, betul nggak? Ini pada naturnya ini saling memangsa sebenarnya, iya kan? Tapi justru, oke saya balik ya, thank you. Tapi justru teman-teman, lewat Yesus, nah saya nggak tahu ini, kalau saya pakai gaya karismatik ada amin nggak gitu ya? Lewat Yesus, everything is possible, right?
What do you think? Satu kali teman-teman saya ditanya, ya karena saya sudah belajar teologi gitu ya, udah banyak tahu metodologi. Sekarang malah saya masuk di kampus Katolik begitu ya. Kemudian ada satu mahasiswa meragu-ragukan saya, dan saya sudah dipikir liberal dan pluralis begitu kan. Kakak ini udah belajar teologi tinggi-tinggi, saya mau tanya nggak? Kakak ini masih percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat nggak? Karena saya lihat kok kakak ini, ya apalagi tadi Bro Nur kan bilang teologi kan, kami di teologi kan bahas isu sana, kiri, kanan, atas, bawah kan. Ini kakak masih percaya Yesus. Saya bilang sama dia, singkat. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan jangan salah, waktu saya mengatakan satu-satunya, this is not just about my destiny in heaven. No. It's also about my destiny here on earth. Yesus satu-satunya Juru Selamat bukan hanya untuk ke sorga, tapi satu-satunya jalan kalau dunia ini mau melihat damai yang sejati. Dan karena itulah semua orang harus percaya jalannya, harus percaya dia. Karena hanya lewat dia, dunia yang carut-marut ini, bangsa kita yang carut-marut ini, kota kita, provinsi kita yang carut-marut ini, bisa melihat damai yang sejati. Karena biasanya, pandangan politik, ideologi, itu selalu berpikir bahwa damai hanya bisa dicapai kalau kita sama, kalau kita seragam. Justru dalam Yesus, beda boleh kok. Amin. Beda gak apa-apa kok. Beda itu indah kok. Beda itu ilahi kok. Beda itu rohani kok malahan. Dan beda itu indah. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk sabda-Mu yang kami renungkan pada saat ini. Biarlah Natal terus menjadi bagian di mana kami berefleksi dengan dalam. Peristiwa Natal, peristiwa yang penuh keindahan namun juga penuh hal-hal yang misterius, yang membuat kami mestinya terus bertanya, apa sebenarnya tugas kami, tanggung jawab kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keberingasan ini, hari-hari ini, belakangan ini. Dunia yang menuntut keseragaman, dunia yang membantai yang berbeda, dunia yang terus menghilangkan yang tidak sama. Di mana kami berada ya Tuhan? Sebab kedatangan-Mu justru untuk mendamaikan. Bukan hanya yang tidak mungkin bersatu, tapi yang justru yang pada dasarnya mungkin pada naturnya saling memangsa. Justru melalui kehadiran-Mu Engkau mendamaikan mereka. Hamba berdoa buat rekan-rekan di Kalam Kudus Jayapura, Engkau pakai ya Tuhan. Menjadi alat damai-Mu dimanapun mereka berada. Di tingkat yang paling sederhana, di sekolah, di rumah, di masyarakat, di gereja. Mereka memancarkan cahaya kasih Allah, cahaya damai Allah. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.